Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salah satu indikator untuk mengetahui bahwa kita berlatih pada zona tertentu adalah detak jantung. Kita dikatakan berlatih pada zona tertentu bila detak jantung saat berlatih berada pada nilai sekian persen dari detak jantung maksimal. Kali ini kita tidak membahas latihan berdasarkan detak jantung, tetapi kita membahas beberapa isu seputar detak jantung. Ada yang hanya mitos, tetapi ada juga yang memang fakta. Apa saja itu? Mari kita bahas lebih lanjut. Jantung meledak bila melebihi HR maksimum. Jantung memompa darah dengan cara berdenyut, kembang kempis. Nah, ada yang menganggap semakin kencang detak jantung, maka semakin besar pula jantung mengembang. Dan bila melewati detak jantung maksimum, jantung bisa meledak. Itu mitos. Memang benar, untuk memompa darah, jantung berdenyut. Tetapi seberapa besar jantung mengembang tidak terkait dengan jumlah denyutan. Ketika detak jantung melampaui detak jantung maksimal, beberapa menit kemudian, tubuh secara otomatis akan menurunkan detak jantung. Dan ini artinya, kekuatan kita pun akan menurun. Kebanyakan orang mampu bertahan di detak jantung maksimal 1 hingga 2 menit. Sedangkan atlet yang sangat terlatih bisa bertahan lebih lama. Detak jantung maksimal tidak sama. Cara yang paling umum digunakan orang untuk mengukur berapa detak jantung maksimum adalah dengan menggunakan rumus 220 dikurangi umur. Dari sini kita beranggapan bahwa detak jantung maksimal untuk orang yang sama umurnya adalah sama. Kenyataannya, detak jantung setiap orang berbeda-beda, bergantung pada faktor genetika. Jadi bukan berarti pesepeda A dengan HRM 200 bpm lebih bagus dibandingkan pesepeda B dengan HRM 190 bpm. Rumus detak jantung maksimum bisa digunakan sebagai patokan awal. Tetapi hal pokok yang harus kita ingat, HRM akan menurun seiring bertambahnya usia. Tetapi bukan berarti kebugaran kita turut menurun. Tingkat kebugaran bukan besar kecilnya HRM, tetapi seberapa lama kita bisa bertahan dengan detak jantung maksimal. Misalnya pesepeda A dengan HRM 200 bpm mampu bertahan 2 menit di HR 200 bpm, dan pesepeda B dengan HRM 190 bpm mampu bertahan 3 menit di HR 190 bpm. Maka pesepeda B lebih bugar dibandingkan pesepeda A. Detak jantung ukuran kinerja. Kalau kita perhatikan, berlatih berdasarkan zona latihan, ada ukuran yang berdasarkan detak jantung. Bersepeda dengan intensitas sedang, bila kita bersepeda dengan detak jantung 70 hingga 80% dari HRM. Sedangkan bersepeda dengan intensitas tinggi, bila kita bersepeda dengan detak jantung di atas 80% dari HRM. Ini seolah-olah semakin tinggi detak jantung, maka semakin keras upaya kita dalam bersepeda. Anggapan tersebut kurang tepat, karena detak jantung bukan ukuran seberapa keras upaya yang kita kerahkan saat bersepeda. Tetapi detak jantung adalah reaksi jantung terhadap aktivitas yang dilakukan. Bisa jadi kita bersepeda dengan power yang konstan, tetapi detak jantung dari menit ke menit berbeda-beda. Tinggi rendahnya detak jantung dipengaruhi oleh kondisi tubuh, mental, dan lingkungan.
cuaca yang terlalu panas, kurang bahan bakar, atau bahkan hanya mengonsumsi kafein akan menurunkan angka detak jantung kita ketika bersepeda. Kesimpulannya, kita tidak bisa membandingkan kinerja bersepeda kita pada saat yang berbeda dengan kondisi yang berbeda pula. Detak jantung hanya mencerminkan tingkat upaya pada kondisi yang sama. Detak jantung di bawah HRM aman dari serangan jantung. Ketika terjadi serangan jantung, kebanyakan terjadi ketika detak jantung melebihi HRM. Kondisi ini menyebabkan sebagian orang beranggapan bahwa selama detak jantung di bawah HRM, kita aman dari serangan jantung. Memang betul, detak jantung yang mendekati atau melebihi HRM memiliki kemungkinan serangan jantung yang lebih tinggi. Tetapi ini untuk orang yang mengidap penyakit jantung. Serangan jantung terjadi karena kombinasi beberapa kondisi. Detak jantung yang tinggi, tekanan darah yang lebih tinggi, dan tingkat katekolamin atau hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal yang lebih tinggi. Kenaikan detak jantung yang drastis bisa terjadi karena berubahnya beberapa kondisi yang lain, seperti tekanan darah atau tingkat hormonal. Bagi pesepeda yang tidak mengidap kelainan jantung, bersepeda dengan intensitas yang lebih tinggi umumnya aman. Tingkat detak jantung sama untuk semua jenis olahraga. Detak jantung adalah reaksi tubuh atas aktivitas yang dilakukan. Pengertian ini kadang-kadang diartikan bahwa apapun jenis olahraga yang dilakukan, sepanjang intensitasnya sama, maka detak jantung yang bisa kita capai pun sama. Anggapan ini salah. Jumlah detak jantung yang dihasilkan untuk intensitas yang sama bergantung pada banyak variabel. Ketika berlari, kita lebih banyak mengerahkan upaya untuk mengatasi gravitasi dan benturan, sehingga kondisi ini akan memicu detak jantung yang lebih tinggi. Sedangkan bersepeda, dengan bantuan mekanis sepeda, upaya yang kita kerahkan tidak menghasilkan detak jantung yang lebih tinggi dibandingkan berlari. Apalagi olahraga renang yang tanpa benturan dan temperatur tubuh yang lebih rendah karena bersentuhan dengan air, akan jauh lebih rendah lagi detak jantung kita untuk upaya yang sama dengan bersepeda dan lari. HRM mempengaruhi cadangan detak jantung. Cadangan detak jantung adalah ukuran tingkat kebugaran kita. Cadangan detak jantung adalah selisih antara HRM dengan detak jantung istirahat kita. Jadi semakin tinggi HRM dan atau semakin rendah detak jantung istirahat, maka semakin besar pula cadangan detak jantung. Yang berarti semakin bugar pula tubuh kita. Tetapi perlu diingat, yang berperan di sini adalah detak jantung istirahat. Misalnya pesepeda A berusia 53 tahun, di mana HRM kira-kira sekitar 167 bpm, 220 dikurangi 53. Dan pesepeda B berusia 40 tahun dengan HRM 180 bpm. Pesepeda B akan lebih bugar bila detak jantung istirahat kedua pesepeda sama, misalnya 60 bpm. Cadangan detak jantung pesepeda A 107 bpm. Lebih kecil dibandingkan pesepeda B yang 120 bpm. Tetapi pesepeda A yang lebih tua akan bisa lebih bugar dibandingkan pesepeda B yang lebih muda bila detak jantung istirahat pesepeda A adalah 40 bpm rata-rata atlet, dan pesepeda B tetap 60 bpm. Cadangan detak jantung pesepeda A adalah 127 bpm, sedangkan pesepeda B 120 bpm. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.